Masih ingat materi cara menyusui yang benar di mata sudah kan? Nah, apalagi pasti sudah belajar semuanya tadi malam. Minggu depan besok kan ujian? Oke. Ayo, coba dek supaya bisa kita lihat. Nanti silakan yang lain memberikan masukan. Mau pakai apa? Mau berdiri? Oh duduk. Oke, berarti sana kursi. Mandang fisik. Ya, adik suka minta tahu sekali. Oke, jadi pertama-tama letakkan bayi di sebelah kanan atau sebelah kiri sesuai dengan kenyamanan ibu. Selanjutnya satu tangan dari bayi diletakkan di arah bawah. Belakang. Di belakang begini. Yes, of course. Sumpah saya DP tangan paling begini. Di pinggang gitu. Nah. Oke, selanjutnya Yang itu ya. Baru yang itu Pak ini. Yang sebelah bapak panggil. beri rangsangan DP di mulut bayi. di samping. Menstimulasi agar dia Mencari putih. susu ibu. Yeah. Setelah itu kita Ya. kita langsung susui sang anak. Barang. Kaki ibu saat menyusui tidak bisa Menggantung. Harus taruh. harus pakai bangku atau bersandar dan kaki Di lantai. Terus sama Sudah. baru apa lagi? Sudah. hanya itu yang di Nah, bayi menghadap kemana? Bayi di atas 3 bulan bagaimana? Bayi ada 3 bulan Tangan. belakang. Iya kalau belum 3 bulan. Sombol. tiap bulan. Iya, dibagiin. Iya. Ya. Baru lahir. Aduh bagi. Aduh bagi. Nah, apa? Telinga bayi sejajar dengan bayi bahunya. Oke, berarti posisinya seperti ini. Begini. Iya. Nah, oke, terus apa lagi? Jangan sampai tadi lebih dari Apa itu supaya jangan sampai cara mencabut. Oke, cara melepas. Sudah. Apa diperhatikan selama pemberian ASI? DP pernapasan. Oke, pernapasan. Apa lagi? Posisi. Yang tadi ya. Nah, apa lagi? Cuma itu. Baru kalau sudah yang sebelah sudah tidak lagi, selesai. Balas. Balas.
Nanti jadi kalau kalian di rumah sakit balas ya. Itu so bingung mau apa yang jadi kalau misalnya sudah kosong di payudara misalnya kan dimulai dari yang kanan. Kalau yang kanan sudah kosong, ibu rasa kosong, ibu Pindah ke yang kiri. Yang di sebelah balas. tepuk tangan dulu buat teman. Teman-teman, jadi cara menyusui yang benar dan tepat. Kenapa sampai dikatakan benar dan tepat? Karena namanya juga bayi ya. Jadi nutrisinya terpenuhi dari sini. Sehingga harus benar caranya. Definisinya perlindungan, promosi, dan mendukung pemberian ASI, menyusui dalam posisi dan perlekatan yang benar akan memberikan rasa nyaman selama ibu menyusui. Kan tadi temannya mengatakan bahwa harus dalam posisi yang nyaman, ibunya bersandar, kakinya tidak Gantung. Kenapa sampai seperti itu? Karena menyusui itu durasinya lama. Kalau misalnya ibunya dalam keadaan tegang, ya pasti sebentar dia habis menyusui, lehernya capek, semuanya badan-badannya capek. Jadi dan juga akan membantu bayi melakukan isapan yang efektif. Tujuannya meningkatkan keberhasilan pemberian ASI, mencegah lecet puting susu. Jadi itu yang tadi juga yang perlu diperhatikan karena tidak kurang ibu-ibu yang mau meneruskan pemberian ASI-nya karena masalah lecet pada puting susunya. Jadi teman-teman yang harus dilakukan adalah ini tahap persiapan, nanti silakan dibaca ya. Tahap orientasi, menjelaskan kepada orang tua tujuan dari pemberian ASI, kemudian menjelaskan karena kan banyak ya orang-orang yang tidak mau memberikan ASI secara langsung dengan berbagai alasan. Jadi tahapan kerjanya cuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir, kemudian perah sedikit ASI. Jadi ini yang perlu ditambahkan teman-teman sebelum memulai. Jadi sebelum memulai memberikan ASI yang tadi perah sedikit ASI dan oleskan ke puting dan bagian aerola. Kenapa? Karena gunanya untuk disinfektan. Tapi sebelum dimulai minta dulu ibunya untuk membersihkan area dadanya ya. Karena biar didisinfektan bagaimana kalau tidak bersih bagian area dadanya bisa saja nanti menyebabkan infeksi bagi si anak. Jadi dipencet dulu di bagian puting susunya, mengeluarkan sedikit ASI-nya, kemudian dioleskan di bagian puting susu dan di bagian aerola. Gunanya sebagai disinfektan dan untuk memberikan kelembapan. Ya, karena yang tadi yang saya bilang banyak ibu yang mengeluh terjadi lecet di bagian payudara. Itu yang pertama sebagai disinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Kemudian ibu duduk dengan santai dan tidak boleh menggantung kakinya. Bukan tidak boleh tergantung. Tidak boleh menggantung kakinya. Kemudian posisi bayi dipegang dengan satu lengan. Ya, tadi temannya sudah mencontohkan. Saking rajinnya dia foto dengan mahasiswa, ini pantom robek. Jadi kalau kalian foto dengan dia itu sebegini ya, jangan begitu. Karena lihat lehernya di belakang, hasil dari foto-fotonya mahasiswa. Cedera bukan cedera, itu robek. Oke, nah teman-teman, jadi posisinya bayi dipegang dengan satu lengan. Posisinya seperti ini ya, bayi dipegang dengan satu lengan, yang di bagian kepala itu berada di bagian sudut siku, kemudian tangan yang satu di bagian bokong bayi. Kemudian posisi yang tadi temannya bilang kalau misalnya di atas 3 bulan, jadi posisi tangannya berada di belakang sini, ya. Dia bukan berada di antara badan bayi dan badan ibu. Karena kalau durasi menyusuinya lama, kasihan tangannya terjepit. Jadi posisinya di belakang seperti ini. Kemudian yang tadi dikatakan kalau dia 3 bulan, berarti posisi tangannya berada di bagian dipegang, disentuh oleh ibunya, di tangan ibunya ataukah di bagian dada ibunya itu. Kemudian perut bayi menempel ke tubuh ibu,
Ya, perut bayi menempel ke tubuh ibu, mulut bayi berada tepat di depan puting ibu. Nah, jadi mulut bayi berada tepat di puting ibu, lengan yang di bawah merangkul tubuh, telinga dan lengan yang tadi temannya bilang, telinga dan lengan itu berada dalam satu garis lurus. Ya, jadi posisinya seperti ini. Oke, posisinya seperti ini. Kemudian, jadi nanti pada saat ujian kemudian teman-teman yang ya, jadi nanti pada saat ujian pakai ini ya. Nah, pakai ini. Yang pertama yang dilakukan adalah bibir bayi dirangsang dengan puting untuk membuka lebar, kemudian dengan cepat bayi mendapatkannya. Jadi yang tadi temannya sudah menjelaskan bahwa yang pertama yang dilakukan adalah merangsang si bibir bayinya untuk mencari puting susu, biasanya di bagian pinggiran Bibir. Nah, oke. Jadi kita mulai di bagian pinggiran bibir, kemudian pada saat sudah dia masukkan, jadi yang harus diperhatikan adalah apa yang tadi di materi yang saya kirim ada amubida. Apa-apa itu? Jadi yang harus diperhatikan yang A itu bagian aerola, apalagi aerola di bagian bawah itu masuk ke dalam mulut si bayi. Kemudian mulut terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar. Lalu apalagi? Bibir bayi terlipat keluar. Jadi bibir bawah ya. Nah, jadi bibirnya terlipat keluar, bibir atas dan bibir bawahnya. Lalu dagu menempel ke payudara ibu. Jadi amubida ya. Amubida, dagu menempel ke payudara ibu. Kemudian yang harus diperhatikan teman-teman, bibirnya. Jadi bibir bayi jangan kempot. Karena kalau misalnya kempot artinya dia tidak menghisap dengan baik. Kemudian jangan ada bunyi apa di situ bahasanya? Mendecak. Bunyi mendecak itu seperti ini. Karena itu artinya dia tidak menghisap dengan bagus. Jadi pada saat dia menghisap pasti bunyi decak itu agak kurang, ya. Ya kan? Coba kalian menghisap. Pasti begitu toh, tidak ada bunyi. Bedakan dengan kalian. Oke? Jadi bunyi decakan itu berkurang, itu yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya pada saat tanya sama ibunya, kalau misalnya sudah kosong Bu di bagian payudara yang sebelah, silahkan dipindahkan ke payudara yang sebelahnya lagi. Setelah dipindahkan payudara yang sebelah lagi, posisinya hampir sama teman-teman kayak yang tadi ya, posisinya hampir sama seperti yang tadi. Jadi ini karena ada ini ya, jadinya agak maju sekali ke depan. Jadi posisinya sama, itu juga yang harus diperhatikan. Yang pertama memencet di bagian ASI sedikit keluar, kemudian dioles di bagian aerola dan Putih. Tujuannya untuk apa? Disinfektan. Tujuannya untuk disinfektan dan menjaga Kelembapan. karena yang tadi banyak yang mengalami puting lecet yang ibunya. Otomatis kalau ibu putingnya lecet, jarang ibu yang mau meneruskan pemberian ASI. Makanya itu yang harus diperhatikan. Oke ya teman-teman, jadi nanti pada saat kalian ujian CSL tidak perlu kalian memencet harus pakai yang ini ya. Supaya tergambarkan bagaimana memencetnya, bagaimana memberikan ASI-nya, bagaimana memasukkan puting susu si ibu ke area ke area mulut si bayi. Jadi pada saat menyusui itu bukan cuma puting saja yang masuk ke mulutnya bayi, tapi bagian Areola. Tadi saya minta ujian, orang mau duduk sambil lapang kue. Sudah.